Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dapat berkumpul di sini menghadiri acara diseminasi yang akan disampaikan oleh Pak Sigit. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya bersedia membantu kami, memberikan support ya, salah satu bentuk support yang Bapak Ibu berikan kepada kami dalam menjalankan pendidikan guru penggerak. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, kemudian yang ketiga pengantar materi, tujuan diseminasi, dilanjut dengan penjelasan atau pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Sigit, tanya jawab dan diskusi, kesimpulan, doa, dan penutup. Untuk memulai acara hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar dan kita bisa mengambil hikmah dari acara pada kesempatan hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara, yang kesempatan siang hari ini akan diwakilkan oleh Bu Aas selaku Wakasek Kesiswaan. Kepada Bu Aas saya silakan. Terima kasih kepada moderator Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu CGP, Pak Sigit, Ibu Fitri dan Ibu Rita, juga Bapak Ibu yang hadir memenuhi undangan CGP di SMA Negeri 4 Kota Tangerang ini. Di sini judulnya saya mau baca judul dulu ya, diseminasi ya, diseminasi atau budaya positif aja. Diseminasi. Saya cari definisi diseminasi, takutnya ada kesalahan ya. Di sini proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan dan dikelola. Jadi alhamdulillah CGP di Angkatan 7 ini ada 3. Nah dulu juga kami adalah CGP, ada Miss Daniar juga dulu CGP, sama juga butuh bantuan teman-teman untuk mengungkapkan apa saja sih yang dimaksud dengan budaya positif. Saya di sini mewakili Ibu Kepala Sekolah karena beliau sedang ada rapat di Horizon, jadi tidak bisa menemani Bapak Ibu khususnya CGP untuk support kegiatan ini. Tapi tentu saja beliau selalu mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman atau Bapak Ibu yang sedang proses pembelajaran di calon guru penggerak ini.
untuk budaya positif. Mudah-mudahan di modul 1 ini ya Pak Sigit ya, di sini CGP yang akan mempresentasikan diseminasi ini adalah Pak Sigit. Maka kami selaku dari perwakilan sekolah mengharapkan semoga apa yang akan diimplementasikan oleh Pak Sigit atau apa yang akan dipaparkan oleh Pak Sigit terkait dengan budaya positif yang tentu saja sudah ada dan akan lebih baik dan lebih bagus lagi dengan adanya CGP angkatan kedua di sekolah kita, yaitu CGP angkatan ke-7 secara nasional ya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan kami di sini tentu saja terus mendapatkan pencerahan dari informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Pak Sigit selaku narasumber di budaya positif ini. Selanjutnya saya berharap bahwa tetap pelaksanaan budaya positif ini berlangsung dengan baik dan ada terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi baru sesuai dengan judulnya adalah diseminasi, berarti nanti ada hal-hal baru ya untuk penerapan budaya positif di sekolah kita yang membawa para siswa, guru atau seluruh warga sekolah atau ekosistem sekolah yang misalnya ya. Nah itu menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi agar sekolah kita juga kedepannya bisa lebih baik di mata masyarakat. Demikianlah sambutan yang saya kemukakan. Semoga dari kegiatan ini kita banyak mengambil manfaatnya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Aas yang telah mewakili Ibu Hajian ini untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Sigit. Semoga seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Aas, setelah adanya acara ini maka ekosistem sekolah kita menjadi lebih positif lagi. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, salam dan bahagia. Pak Sigit sudah siap? Bu SBK, oh Pak Sigit belum, Bapak udah SBK. Oke, kita mulai ya. Karena sudah sore juga, kita langsung masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi penerapan budaya positif yang sudah diterapkan oleh Pak Sigit. Kita akan dengar bersama-sama. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Pak Sigit bisa kita jadikan pelajaran. Untuk itu kepada Pak Sigit saya silakan. Monggo Bapak. Baik, sebelum lain ada pantun buat Bapak Ibu semua, boleh ya? Belum mulai. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biar pada semangat. Perlu penyegaran Bapak Ibu? Boleh ya, silakan, boleh kita berdiri dulu Bapak Ibu. Kita berdiri dulu biar tambah segar. Kita penyegaran biar semangat ini. Berbeda sesi pagi ini muda-mudi, ini sesi kedua. Sesi kedua luar biasa senior semua sesepuh. Pastinya pengalamannya lebih banyak dari saya ini Bapak Ibu. Ini yang anak muda malah ngambil. Terima kasih Bapak ya. Belum Pak, begini aja. Jadi penyegaran begini Bapak Ibu, ikutin kata-kata saya ya. Siap? Siap. Kalau saya bilang belum Bu, sabar, tenang. Harus ada praktek. Jadi kalau saya bilang tepuk nyamuk. Kalau saya bilang tepuk gajah. Oke, ini sabar. Pak ini gede. Enggak sampai ya. Tepuk jerapah. Karena jerapah ini ya. Bisa mulai ya. Mau tes dulu. Tepuk nyamuk, tepuk nyamuk, jerapah, gajah, jerapah, sabar dong. Semangat banget ya, oke.
Nggak bisa ngomong sekali lagi ya. Tepuk gajah. Gajah. Jerapah. Nyamuk. Nyamuk. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi Bapak Ibu kalau tepuk tangan buat kita semua ke depan. Ya, tepuk tangan buat kita. Tangan buat diri kita sendiri ini kenapa? Tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangan buat diri kita sendiri. Luar biasa. Bapak Ibu, ini ada konsep budaya positif yang nanti kita akan sama-sama bahas, kita sama-sama diskusi. Artinya bukan saya berdiri di tempat ini menjadi orang yang sangat pintar, paling pintar enggak, kita sharing aja, berbagi aja Bapak dan Ibu. Jadi materi pokok kita untuk menciptakan budaya positif ini ada 6. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, dalam hal ini siswa atau murid atau secara umum nantinya. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Dari pagi sudah dibahas Bu. Luar biasa sensitif. Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, sedikit saya mau memberikan pengantar materi yang nanti kita akan bahas bersama-sama terkait dengan budaya positif. Seperti kita ketahui bahwa teknologi begitu cepat. Ya, Pak Slamet suka main handphone sehari berapa jam? 2 jam. Yang dilihat apa? Macem-macem. Artinya ada yang positif, ada yang kelihatan, sampai ada yang nggak kelihatan. Makanya semakin penasaran juga. Inilah artinya tantangan ke depan. Kalau kita garis bawahi bahwa tantangan ke depan murid-murid kita, siswa-siswa itu luar biasa. Kalau kita ngajar di dalam kelas, kadang-kadang siswa itu di pojokan suka main handphone, kita nggak tahu tuh aktivitasnya apa. Dan inilah yang menjadi harus kita perhatikan, kita tuntun secara pendidikan dan memberikan layanan pendidikan yang luar biasa. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu, kita punya alternatif untuk bagaimana menciptakan karakter siswa yang lebih berkualitas, yang nanti akan masuk kemana nih arahnya nih karakternya. Nah, tentu budaya positiflah yang perlu kita terapkan, yang sama-sama kita gali bagaimana menciptakan budaya positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Ada beberapa budaya positif yang dapat dilakukan, bisa program ramah anak, yang kedua pembentukan keyakinan bersama di sekolah yang nanti kita akan sama-sama ketahui, yang ketiga bersama-sama membangun karakter dan budi pekerti melalui 6 dimensi pelajar profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu 6 dimensi? Insyaallah. Pak Jai boleh kalau boleh tahu? Salah satu aja ya. Berkebinekaan global. Bu Pobi boleh? Lewat dulu ya Bu Pobi. Pak Slamet boleh? Oke, gotong royong, mandiri. Bu Next boleh? Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif dan inovatif. Satu lagi tidak ada, bernalar kritis. Ya kira-kira itu ya, ada 6 dimensi ini yang muaranya, penyalurannya adalah bagaimana budaya positif itu diterjemahkan ke dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, ini tujuan diseminasi saya. Yang pertama adalah pemenuhan tugas modul 1.4. Terus yang kedua adalah mengimbaskan, kita sharing mengimbaskan kepada rekan sejawat mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif yang tadi sudah saya sampaikan. Yang keempat, melaksanakan refleksi terutama buat saya pribadi setelah melaksanakan aksi nyata pada kegiatan hari ini. Yang keempat, dapat memberikan inspirasi dalam meningkatkan layanan pendidikan di sekolah. Semoga kegiatan nanti kita selama 1 jam, saya minta waktunya untuk teman-teman kita membahas. Nah ini ada salah satu video yang mungkin bisa kita simak sama-sama. Boleh Bu Fitri kita tampilkan videonya? Sebagian besar siswa menuliskan diri 7 pelajaran lebih, 1 pelajar, 2
Sekedar berbagi video, semoga ini menjadi langkah awal kita untuk bagaimana memandang siswa untuk melihat potensi-potensi yang ada, atau jawaban-jawaban siswa itu pastinya penuh memak. Boleh Ibu yang mau memberikan tanggapan terkait dengan video apa yang sudah ditampilkan? Boleh, siapa? Terima kasih Pak Sigit, luar biasa sekali ini, ya Allah. Saya bersyukur juga sih sebenarnya kalau diundang kayak begini itu, pertama memori kita jadi ingat lagi ya Miss ya. Kita itu di CGP itu, saya dan Miss Daniel itu cengeng. Kami itu sekelas itu banyak yang cengeng. Jadi kalau begini itu takut. Terus kan udah langsung tuh. Terus kembali lagi bahwa betul-betul ya Pak Sigit, bahwa hidup itu sangat berharga. Kadang kita lupa, kita harus menghargai orang itu. Bagaimana kadang di dalam hati kita ada arogansi, apalagi kita sama murid sok pinter, atau juga ketika kita mendapatkan satu kepercayaan kita sombong misalnya dan lain sebagainya. Ini tamparan, ini tamparan, ini kalimat sederhana yang lahir dari seorang siswa, bikin kita benar-benar kembali lagi ke diri kita, apa sebenarnya yang kita inginkan dalam hidup, padahal di depan kita itu ada. Dan kita juga akhirnya menyadari bahwa jadi manusia itu serba salah. Dikasih A minta B, dikasih B minta C dan lain sebagainya. Tidak sederhana apa yang manusia pikirkan, padahal jawaban sederhana sudah ada di depan kita. Itu yang membuat kita terkadang lupa. Sedikit misalnya saya izin sama Pak Hasan Bisri dan Pak Selamat ya, atau Pak Jai dan teman-teman yang paham tentang agama. Ketika kita berbicara bahasa Al-Quran, seringkali kita diingatkan apalah tashkurun, kenapa kamu nggak bersyukur, apalah takbir, kenapa kamu nggak berpikir. Itu sebenarnya benar-benar ini nih posisi seperti ini tuh terus terang ilmu yang paling mahal harganya Pak Sigit. Ditampar sedikit aja bikin saya lemes sampai ujung kaki sebenarnya. Bikin telapak kaki kayaknya jadi dingin gitu kalau kita ke arah sini. Kok kita sombong sekali ya bahwa ayo laksanakan budaya positif yang ada di sekolah ini. Misalnya itu juga pekerjaan saya. Tapi apakah saya juga sudah melakukan itu semua? Ini benar-benar sebuah tamparan dan saya bersyukur sekali, dan saya mengambil manfaat dari ini bahwa selalu sebagai manusia sudah seharusnya kita berpikir lebih sederhana. Jadi tadi kan ketutup daun ya,
udah semuanya, terus tidak terlihat, terus melihat hal buruk, semuanya jadi buruk. Padahal banyak hal yang baik di situ. Kita merasa terganggu ketika mata kita kelilipan gitu. Padahal sebenarnya banyak sekali. Terima kasih Pak Sigit dan teman-teman. Itulah yang bisa saya ambil dari petikan-petikan kalimat yang benar-benar membujang ya. Kalau menurut saya membuat kita berpikir jadi manusia itu yang terbaiknya harusnya bagaimana. Sangat sulit karena diliputi oleh hawa nafsu dan banyak keinginan. Terima kasih Pak Sigit. Itu teman-teman. Terima kasih Bu As. Artinya kalau kita korelasikan, kita elaborasikan dengan kehidupan kita di sekolah, artinya siswa memiliki jawaban yang lebih dalam sehingga kita nggak tahu apa yang kita pikirin. Artinya potensi siswa memang luar begitu hebatnya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Lanjut karena waktunya terbatas. Ada 32 slide. Nah ini Bapak dan Ibu, materi pertama yang kita kaitkan dengan budaya positif. Pertama kali kita bangun adalah bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru artinya dirancang penuh rancangan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan karakternya dan budi pekertinya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, outputnya adalah budaya positif, karakter siswa, budi pekertinya. Nah, ini pelajar Pancasila. Gitu. Yang pertama tadi sudah Pak Jai sebutkan, ada mandiri, ada kebijakan global, ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan lain sebagainya. Pertanyaannya sederhana, apakah kita pembelajaran di kelas ini sudah berpusat pada murid atau berpusat pada guru? Sehingga paradigma baru ini kita coba dorong, kita coba geser, menciptakan karakter peserta didik yang memang kita berupaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, coba kira-kira pembelajaran kita di kelas ini sudah belum berpusat kepada murid. Siswa memerlukan apa, siswa membutuhkan apa. Pembelajaran yang terdiferensiasi kadang-kadang Bapak dan Ibu, saya sudah mulai membuka paradigma saya gitu, sekedar sharing. Kalau dulu mungkin saya seragam kalau ngumpulin tugas tuh, jujur ya, artikel atau misalkan video ya video semua. Padahal iya ya, kalau saya berpikir-pikir, saya aja belum tentu, saya belum bisa tentu pakai bahasa, bisa baca puisi. Memang karyanya senangnya anaknya itu. Ya ampun, 5 tahun gue di SMA 4 gitu istilahnya. Oh ya, ternyata memang potensi anak itu berbeda-beda. Itu yang tanda kutip paradigma baru. Paradigma lama ya kita dulu ceramah ngasih pembelajarannya. Ceramah, nah itu penyerapan siswa itu bagaimana? Akhirnya ya inilah yang coba kita sama-sama ya Bapak dan Ibu, kita sama-sama mengarahkan pemikiran kita untuk berpikir pembelajaran kepada siswa. Kita coba mengorek lah bahasanya, mengupayakan mencari tahu potensi-potensi apa yang dimiliki oleh para siswa. Nah, outputnya apa? Mereka saling bergotong royong dalam konteks di kelas misalkan, bekerja sama, kolaborasi, kerja kelompok, segala macam kita nilai itu atau kita perhatikan dan seterusnya ya. Karena waktu kita yang kedua adalah materinya disiplin positif. Disiplin positif ini dalam budaya kita sering, kalau mendengar kata disiplin Bapak dan Ibu, apa yang ada di dalam pikiran Bapak dan Ibu? Coba Pak Slamet settingan dengar. Ketika Pak Slamet mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada di dalam benak? Kalau disiplin diantaranya adalah tepat waktu. Pak Haji, izin Pak Haji. Mungkin bukan hanya waktu saja ya, tapi tepat guna juga ya. Iya, hanya lebih tepat pada sasarannya. Jadi kalau kita punya waktu kemudian ternyata waktu terbuang begitu saja dan hasilnya cuma
melintir itu sangat sayang sekali. Hanya waktu dan gunakan pas banget gitu. Jadi nggak panjang ngoler-ngoler ya. Jadi waktu saya demikian bisa terangkat itu menurut saya. Luar biasa Pak Haji, artinya tidak hanya tepat waktu, tidak hanya disiplin sekedarnya gitu ya, biar tepat guna juga. Nah, bagaimana menciptakan, mengkolaborasikan tepat waktu dan tepat guna. Oke. Bapak dan Ibu, sederhana, ternyata saya juga baru tahu Bapak dan Ibu, untuk menciptakan kedisiplinan ini kita kadang-kadang cenderung di otak kita ini adalah wah patuh nih, nggak nyaman gitu ya. Kalau siswa mendengar atau kita sendiri aja mendengar kata disiplin itu kayaknya nggak nyaman, cenderung kita maksa harus patuh nih gitu ya. Siswa misalkan datang, kita ada schedule ke budaya positif, kita datang jam 7.30, itu di rumah tuh anak tuh seakan-akan tidak nyaman, ada yang tidak, ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman. Ini yang ada dua kategori tipe nyaman dan tidak nyaman dengan kata disiplin tersebut. Artinya kalau kita gali, ternyata disiplin positif ini maunya apa sih gitu sederhananya, keinginannya apa? Ternyata ada di disiplin itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Kata kuncinya kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan Bapak dan Ibu. Jadi membangun disiplin itu ternyata yang paling enteng itu adalah bagaimana kesadaran siswa, kesadaran kita itu tumbuh tanpa diperintah, tanpa disuruh. Siswa tersebut adalah dengan sendirinya dia bangun. Seperti kalau disiplin kita naruh kunci, jujur aja Pak Sobri, kalau naruh kunci ini misalkan ketemu apa naruh kunci ini kadang-kadang dari tempel paku nih, udah ada paku, ternyata masih nyarinya di lemari. Kunci motor kemana nih? Itu kan disiplin. Kalau kita sadar bahwa paku itu diciptakan untuk apa, oh iya, ternyata memang luar biasa disiplin ini. Inner beauty-nya, inner ada sel bilongnya, ada sebuah aura yang harus dibangun dari dalam hati, sehingga disiplin itu tanpa disuruh, tanpa dilaksanakan itu bisa kita terapkan. Kira-kira itu Pak Sobri gimana kalau masih ini ada hal-hal nggak yang kadang-kadang kalau pas naruh kunci motor suka lupa nggak, padahal udah disiapkan? Sudah disiplin ya? Ada lupanya juga. Ya, ada lupanya juga gitu. Namanya juga manusiawi, kadang naruh kunci motor sebenarnya udah ada tempatnya, ditaruh di kotak gitu kan, taruh gitu ya. Tapi mungkin karena terburu-buru, karena apa, akhirnya letak ke tempat lain aja gitu. Bahkan kadang seharusnya ditaruh di kotak malah ditaruh di saku celana gitu. Nah itu kadang-kadang bisa lupa juga. Iya, gitu. Ya, itu kasih. Ya, terima kasih Pak Sobri. Artinya terkait dengan disiplin positif, bagaimana kesimpulannya, bagaimana membangun kesadaran murid, siswa, guru, terutama kita memberikan contoh yang sadar bahwa tanpa disuruh gimana caranya siswa mengerjakan tugas tepat waktu tanpa disuruh, terus datang tanpa diingatkan berulang kali. Inilah menjadi tantangan kita. Nah, artinya nanti budaya positif inilah yang salah satu alternatif yang mungkin bisa memberikan kesadaran dan kebermanfaatan untuk siswa. Lanjut Bu Fitri. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Wah, kupu-kupu itu coba ditangkap bisa. Kasih sayang. Simbol kupu-kupu kasih sayang. Butterfly, kebebasan, jangan digelap-gelapinya, hukum alam. Jadi kalau apa sih kaitannya dengan budaya positif dengan kebutuhan dasar manusia? Ini kita fokuskan, kita konsentrasikan dengan warga sekolah. Ada beberapa elemen, beberapa unsur, beberapa warga sekolah terdiri dari murid, guru, TU, tata laksana segala macam. Kalau kita fokuskan di dalam kelas, nah ini seluruh
Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Biasanya fenomenanya atau kasusnya di kelas itu macam-macam ya. Siswa itu kadang-kadang menginginkan berbagai, ada yang sering tertawa gitu kan, macam-macam ya Pak Haji ya. Terus yang kedua kebebasan dalam konteks apa? Bebas, dia kadang-kadang menginginkan perilakunya itu dia tidur-tiduran di lantai, tidak mau diatur, kadang-kadang itu sedang menginginkan siswa itu kebutuhan dasar manusianya. Nah ini yang perlu kita olah, kita tuntun supaya bisa terampil, bisa memanfaatkan dan bisa kita arahkan. Yang ketiga biasanya penguasaan. Siswa yang seperti apa kira-kira? Kalau di dalam kelas punya kebutuhan dasar apa yang biasanya dilakukan oleh siswa dalam konteks penguasaan? Kalau di kelas biasanya atau di sekolah kita di lingkungan, dia ingin, kadang-kadang kita dosen-dosen kita ingin merasa diakui gitu kan. Penguasaan itu biasanya sering ingin diakui lah, ingin diperhatikan. Ya, putting out, menguasai ini. Ya, artis yang dilakukan si siswa tersebut adalah ketika dia ahli apa dia bisa matematika, ingin diakui, sehingga penguasaan dan perhatian itu butuhlah manusia itu gitulah. Selanjutnya ada kasih sayang. Kira-kira hal apa? Biasanya siswa itu menginginkan kasih sayang dari sesamanya dan bisa diterima di lingkungan kelompoknya, bisa diperhatikan dan lain-lain. Tidak amat, tidak terdoktrin. Itu artinya ada faktor pengaruh dari luar ya, pengaruh dari luar sehingga kebutuhannya mungkin bisa condong ke kebebasan, bisa condong juga masuk ke penguasaan, tergantung konteksnya dia mau apa saat itu di kelas ya. Ya artinya kalau kebutuhan dasar manusia di kelas itu, kalau dalam kesenangan biasanya siswa itu ketika ada permasalahan dia biasanya senang dikasih apresiasi. Kalau misalkan permasalahannya, kita tidak boleh kita sebaiknya adalah melihat kondisi si siswa, apakah kebutuhan dasarnya sudah dipenuhi atau tidak. Datang terlambat atau datang tidak tepat waktu masuk ke dalam kelas, kita tanya dulu gitu loh, apakah persoalan-persoalan yang datang terlambat itu seperti apa. Oke, lanjut Bu Rita. Nah, materi yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Dibagi menjadi dua Bapak dan Ibu, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan disiplin budaya positif, nah siswa ini motivasinya berasal dari tadi Pak Ahmad, ekstrinsik atau intrinsik nih gitu. Nah, kalau dari motivasi ekstrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini
untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah ini biasanya motivasi ekstrinsik itu diperoleh dari untuk menghindari ketidaknyamanan. Motivasi itu biasanya dari luar, seperti itu. Nah motivasi perilaku manusia itu bisa dari dalam, dari dirinya, bagaimana dia mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikannya yang dia inginkan, itu betul Bu Rahma ya. Nah biasanya motivasi ekstrinsik itu untuk mendapatkan imbalan. Siswa itu biasanya mau bergerak, mau mematuhi perilakunya terdorong, entah itu dapat penghargaan, dapat hadiah, dia mau bergerak, baru mau. Terus entah itu kalau dapat dari misalkan bisa menjawab pertanyaan akan mendapatkan hadiah, dia mau menjawab. Kalau sudah tidak ada hadiahnya, udah nggak mau jawab, itu motivasi dari eksternal. Artinya belum ada timbul motivasi untuk belajar atau pendekatan belajar atau mendisiplinkan dirinya, gitu kira-kira ya. Nah kalau motivasi intrinsik itu sudah mampu menghargai dirinya sendiri, sudah menyadari tadi ya outputnya. Nah gitu kira-kira. Lanjut Bu Fitri. Yang keempat adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep identitas gagal adalah ada hukuman. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu memberikan hukuman, biasanya kalau kita mendisiplinkan dalam bentuk hukuman, itu terkadang siswa itu merasa menyakitkan Pak, tidak nyaman. Biasanya murid takut kalau kita beri hukuman misalkan karena datang terlambat, suruh push up 50 kali, suruh lari 30 kali. Nah ini adalah bentuk hukuman. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Dan kadang-kadang murid merasa rendah diri, merasa kurang nyaman gitu kira-kira. Nah yang kedua adalah bentuk konsep disiplin yang gagal, yaitu penghargaan. Kadang-kadang yang tadi, kalau kita mau memberikan bentuk penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu, terus merusak hubungan. Kalau misalkan kita kasih penghargaan kepada siswa satu, yang satu tidak dapat, itu merusak hubungan. Terus kalau misalkan sifat iri ya kadang itu muncul ya, mematikan kreativitas. Artinya dia merasa ketergantungan dengan kita. Kalau ada hal-hal yang sifatnya dapat pemberian ya baru aktif gitu. Terus sistem perankingan. Sistem perankingan kadang-kadang itu merusak hubungan juga dengan antara anak dan orang malu. Terus muncul yang bicarakan marah-marah, ya dia dimarahin segala macam. Nah inilah butuh pemahaman, kesadaran bagaimana meningkatkan kualitas disiplin, kualitas kesadaran disiplin di dalam kegiatan belajar mengajar dan seterusnya ya. Lanjut Bu Fitri. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Bapak dan Ibu, kalau konsekuensi biasanya penguatannya jangka pendek. Kita harus memonitoring, mengontrol gitu ya. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Biasanya kalau bentuk konsekuensi itu kasusnya apa kira-kira? Kalau hukuman tadi udah jelas ya, suruh lari, push up segala macem. Nah kalau konsekuensi biasanya kita tawarkan kepada peserta didik atau murid ketika dia mencoret-coret meja, sebaiknya apa? Suruh ngecat atau suruh membersihkan. Itu konsekuensinya. Ya, kesepakatan yang sudah dibuat. Ya, tapi perlu kita monitoring dan sifatnya jangka pendek. Ketika kita hari ini misalkan saya bersepakat dengan Pak Jai, ya sudah kita hanya saya yang bersepakat itu. Clear ya, luar biasa. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang keempat adalah restitusi. Nah, murid diajak untuk bertanggung jawab atas perilakunya yang sudah dilakukan. Nah, kita fokus kepada
pemecahan masalahnya Bapak dan Ibu. Ya, fokus kepada pemecahan masalahnya. Sifatnya dan ini jangka panjang dan memang kita jangka panjang itu bagaimana si siswa tersebut adalah menyadari atas kesadarannya. Misalkan kalau Bu Aas jaga nih di depan, masih pakai, anaknya selalu hari ini pakai sepatu putih, besok pakai lagi warna putih. Nah itu direstitusi terus bagaimana sadar akan kesalahannya, dan nanti kita akan ada konsep bagaimana membudayakan positif, memperlakukan siswa yang seperti apa itu kira-kira. Nah lanjut Bu Fitri. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah restitusi sederhananya pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya ini menurut dosen 2004. Artinya ketika dia sudah mulai sadar, sudah ada perbaikan antara masalah siswa dengan siswa atau masalah dengan siswa dengan sekolah, kita fokus dengan pemecahan masalahnya dan dia bisa diterima kepada lingkungannya. Nah, ciri-cirinya adalah bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Siswa itu diajak bagaimana belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, namun untuk melihat keadaan ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid yaitu melalui restitusi. Jadi tidak langsung dihukum Bapak dan Ibu, tapi ditanya terlebih dahulu bagaimana pendekatan apa, komunikasi apa yang kita komunikasikan kepada murid terkait dengan kesalahan atau tindakan perilaku siswa tersebut. Lanjut Bu Fitri. Ini contoh kasus ya. Siswa terlambat masuk kelas. Guru menghukum siswa tersebut dengan berdiri di depan kelas atau tidak boleh masuk ke dalam kelas. Nah ini hukuman yang biasa dilakukan atau sama Bapak Ibu Pak Herman ke SD-nya suka berdiri di depan kelasnya. Ternyata itu mempengaruhi psikologi siswa Bapak dan Ibu. Dia merasa rendah diri, merasa takut, merasa nggak nyaman gitu kira-kira. Boleh. Jadi waktu itu saya memberikan hukuman pada siswa dengan kategori 2 atau 3 pilihan. Yang pertama saya minta berdiri di depan kelas, yang kedua berdiri di belakang, yang ketiga duduk di depan pintu masuk kelas sambil baca buku. Dan nanti setengah jam kemudian diminta untuk menyampaikan isi yang disampaikan, isi dari buku yang dia baca. Akhirnya dia pilih yang ketiga, duduk di depan pintu kelas sambil membaca buku. Dan perintah yang saya lakukan pun dengan muka yang tidak kejam, dengan ya sedikit senyum-senyum lah gitu. Akhirnya dengan cara itu apa yang saya sampaikan dengan sedikit sanksi tadi, tentunya anak tidak merasa dihukum, bahkan diajak terlibat dalam pelajaran. Itu menurut saya. Oke, itu saja karena terbatasnya waktu. Terima kasih Pak Herman yang sudah berbagi. Artinya siswa itu tetap bisa mengikuti pembelajaran dan itu nanti kita kategorikan apakah konsekuensi atau hukuman gitu ya. Apakah sudah kita sepakati di dalam kelas atau nanti ada keyakinan apa yang diperoleh di kelas tersebut. Baik, yang kedua kita lanjut dulu ya nanti Bapak Ibu. Konsekuensi guru memberikan konsekuensi pergi ke BK atau ke tiket untuk meminta surat izin masuk ke kelas. Nah, ini kira-kira kasusnya apa yang kira-kira Bapak dan Ibu? Karena datang terlambat, maka konsekuensinya adalah dia meminta surat
Jadi biasanya sudah ada tata tertib ya, kalau ada tata tertib atau peraturan sudah dilaksanakan juga ya di sekolah kita, alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah ketika ada siswa terlambat masuk ke kelas, nah kegiatan restitusi ini guru bertanya dulu Bapak dan Ibu. Kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu dapat tiket atau saya pribadi nanti dapat tiket, ditanyakan terlebih dahulu apakah siswa tersebut itu terlambat, kenapa? Apakah jangan-jangan dia ada alasannya? Apakah dia memang sedang memenuhi kebutuhan, tadi kebutuhan manusia itu ada dasar manusianya? Nah itu siang ulangan, nah, ditanya dulu. Dan kita fokus kepada siswa tersebut untuk memecahkan, kita bantu, kita tuntun, kita arahkan bagaimana tidak terulang kembali. Jadi jangan main dicopot aja itu, datang terlambat atau di kelas suruh terlambat, datang pas pembelajaran Bapak dan Ibu masuk ke kelas ternyata terlambat, copot sepatu, dan dia ceker ya. Itu kan bagaimana perasaannya, kita coba jaga perasaan itu, ataupun di sekolah boleh. Ya mungkin nanti itu warga sekolah nanti yang kiranya budaya positif apa. Kita coba ketika inilah tantangan kita ya Bu Rahma, tantangan ke depan bagaimana siswa itu sadar akan disiplin dan nilai-nilai kebajikan yang kita ketahui. Apa sih nilai-nilai kebajikan yang kita ada? Simpati, ada tanggung jawab, ada disiplin. Nah itulah gimana caranya mindset paradigma siswa kita ajak berubah. Nah inilah yang menjadi tantangan terbesar kita untuk bagaimana menentukan keyakinan siswa dan sekolah untuk menciptakan. Nah inilah tugas kita ya ke depan, mudah-mudahan ini. Terima kasih Bu Rahma yang sudah memberikan informasi dan gambaran. Nah Bapak dan Ibu, ini saya mau mengajak paradigma atau disiplin positif atau budaya positif kita. Kadang-kadang posisi kita ada di mana? Apa sama siswa ya? Posisi kita ada di mana dengan siswa? Apakah kita posisinya selama ini menjadi orang yang memberi hukuman? Yang kedua, apakah itu dalam menyikapi siswa itu kita selalu membuat rasa bersalah? Itu pelan sih ngomongnya tapi dalam gitu loh. Gitu itu biasanya kalau gitu nyindir tapi pelan gitu. Nah posisi kita ada di mana? Nanti kita akan coba bedah kasus-kasus apa yang biasanya terjadi di kelas. Apakah yang ketiga kita sama-sama murid ini cenderung menjadi teman, bersikapnya sebagai seperti menganggap ya udah teman saja. Nah, posisi kita yang ketiga, keempat adalah posisi pemantau. Yang kelima adalah posisi manajer. Kadang-kadang saya juga baru tahu deh Bapak Ibu, oh ternyata ada 5 posisi kontrol kita terhadap siswa. Nah kadang-kadang saya mulainya dari mana? Apa mulai dari teman dulu? Nah itu apakah mau mulai dari pemantau? Nah saat ini saya coba gali, oh ya ternyata posisi kita seperti apa gitu. Nah lanjut Bu Fitri. Nah, ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol restitusi. Nah kasusnya begini Bapak Ibu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini masih terjadi kayaknya nih. Masih ya, ini tantangan kita ke depan Bapak dan Ibu karena ini budaya kita. Nah, kasus yang pertama, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Pernah terjadi di sekolah kita Bapak dan Ibu? Sering. Ya, berarti posisi kita adalah penghukum, masih menyikapi posisi siswa sebagai penghukum. Memang tantangan ke depan bagaimana membangun nilai-nilai kebajikan. Outputnya segitu sebetulnya. Bisa juga kadang-kadang ya ampun gimana ya menyikapi siswa itu dengan luar biasa lah, butuh pendekatan yang luar biasa komunikasinya. Ngomong, makanya teori yang ada di Dewantara adalah kita sebagai bapak dan ibu guru itu mengarah, membentuk karakter siswa itu dengan cara menuntun, mengapung,
Harus yang apa? Yang kedua, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu Pak Guru kecewa? Nah ini adalah berapa kali ya? Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu Pak Guru sangat kecewa kepada kamu? Capek bener. Kenapa sih nggak ada perubahan? Kamu terbuat dari apa sih? Kamu terbuat dari apa? Sadar nggak sih? Tolong lakukan demi ibu. Saya nanti dimarahi sama kepala sekolah. Ya alhamdulillah. Jadi posisi Pak Herman nanti ada di mana kita tahu. Posisi saya ada di mana juga saya lama-lama tahu. Inilah yang kadang-kadang tantangan kita, posisi kita terhadap siswa itu di mana posisinya. Nah ini kasus adalah siswa tidak memakai atribut masih ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ayolah yang tertib buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Pernah ngalamin Pak Jan? Pernah, karena saya cenderung ke siswa itu untuk menyadarkan pribadinya tanpa paksaan. Contoh, ketika tadi barusan tadi pagi bisa yang mendapati melihat lah gitu. Artinya saya tidak ngasih tahu dulu sebagai kurikulum kesiswaan, tapi saya pengen tahu siswa itu ada rasa untuk merubahnya atau tidak gitu. Saya artinya di situ posisi saya sebagai pemantau nih. Soalnya saya pengen itu siswa pengen timbul rasa sadar supaya tidak mengulanginya kembali begitu. Itu apa pemantau? Maka mungkin nanti dilihat dari kata tertib biasanya. Dilihat aturan-aturan yang ada di sekolah, dia liatin gitu kan. Sudah sesuai dan kita tegur. Kamu tahu nggak kalau misalkan ada aturan sekolah itu pemantau? Kamu tahu nggak tertibnya seperti apa itu pemantau? Nah, kalau untuk teman biasanya ya tadi ada kedekatan, ada kalimat-kalimat yang memang santai pendekatannya. Nah, ini posisi kita kadang-kadang menjadi teman, kadang-kadang menjadi manajer ya luar biasa. Ya, lapor dong ya segala macam. Nah, Bapak dan Ibu, posisi yang keempat adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Ini biasanya pemantau clear ya. Lanjut Bu Fitri. Oke, nah ternyata ada secara psikologis, secara mendalam bagaimana membangun disiplin positif. Dan Bapak dan Ibu, kita berperilaku seperti manajer. Walaupun kita guru, kadang-kadang kita diajar psikologisnya untuk menjadi seorang yang mampu memanage siswa, mampu mengatur, mengarahkan, dan dilihat dulu alasannya apa biasanya. Setiap tindakan perilaku siswa pasti ada alasannya. Dan kita mulainya dari mana? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini ada hal pertanyaan dan kita coba gali informasi alasan apa siswa tersebut melakukan hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan norma di sekolah. Lalu bagaimana mengajak siswa dan menggiring pertanyaan itu untuk siswa tersebut tidak mengulanginya lagi dan cenderung tadi akan bisa kembali kepada kelompoknya gitu kira-kira. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu dari 4 materi yang sudah saya paparkan bermuara kepada apa? Bagaimana menciptakan budaya positif di kelas, terutama yang kita among. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas nanti? Jadi saya sebelum mengajar di tahun pelajaran ini saya sudah menerapkan bagaimana membuat keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas yang diyakini warga kelas bisa kita sama-sama yakini untuk mengikuti kegiatan belajar, tentunya harapannya banyak. Gitu, Bapak dan Ibu. Nah, mengapa? Kira-kira ada yang punya jawaban mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Putri Lasi boleh? Mungkin biar energinya keluar nih. Ya, terima kasih. Ya, kita butuh bahwa di iya, siap ya. Kita butuh keyakinan ya, karena orang bisa aja percaya tetapi tidak yakin, maka tidak akan tercapai apa yang akan kita tuju di kelas tersebut. Jadi bukan lagi kita ngomongin terkait dengan
peraturan kelas itu sendiri. Jadi masing-masing siswa itu kan punya komitmen gitu, ya. Jadi keyakinan itu memang harus dibangun. Itu aja, Pak. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Bu Rahma boleh ngasih pandangan terkait mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Hari ini pasti ada lah, luar biasa. Kalau saya sih keyakinan itu berhubungan dengan hal-hal yang saya berpegang dan saya anjurkan yang menurut saya positif aja. Ya. Jadi keyakinan itu adalah hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan apakah itu dalam siswa. Salah satunya kita membuat kesepakatan dan kemudian yakin bahwa kesepakatan itu kita lakukan bersama. Bu Rahma. Kenapa Bapak dan Ibu kita keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu cenderung kita yang buat Bapak dan Ibu dari atas. Tapi kalau keyakinan kelas kita mengajak seluruh siswa kelas atau warga kelas berkontribusi, mengajak berpartisipasi aktif membuat hal-hal kebaikan atau hal-hal kebajikan untuk sama-sama kita yakini tadi. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Lanjut Bu Fitri. Mengapa keyakinan kelas? Menurut Gosen tahun 98 suatu keyakinan akan lebih memotivasi. Lebih memotivasi, ini sudah ada risetnya. Seseorang dari dalam itu maksudnya dari hati dan pikiran gitu, atau memotivasi secara intrinsik, karena target budaya positif adalah motivasi intrinsik gitu. Seseorang akan lebih tergerak kayak gitu dan bersemangat. Jadi kalau saya sederhana Bapak dan Ibu ngelihat siswa kalau jalan mulai dari sekolah tuh jalan lemas begini, wah itu ada pengaruh pasti. Dia sedang melakukan kebutuhan. Dia sedang ada masalah pasti. Tapi kalau siswa sudah jalan semangat, udah saya biasa sederhana. Bagaimana nih kita menyikapinya? Apa kita tanya, kita ajak diskusi segala macam itu. Terus apalagi tadi sampai di mana? Menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Karena tadi sudah kita bahas identik hukuman, disiplin itu mindset siswa adalah kurang nyaman. Nah inilah yang tantangan ke depan adalah kita bagaimana menciptakan motivasi intrinsik. Berikutnya demikian, mereka perlu mendengarkan peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu. Jadi memang membangun kesadaran intinya. Lanjut Bu Fitri. Bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas Bapak dan Ibu bersifat abstrak? Kita menggiring pemikiran siswa ya nanti di dalam kelas, terus berupaya membuat pernyataan yang universal. Dibuat dalam pernyataan positif, bukan negatif. Yang ketiga, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, jadi nanti ada kesepakatan keyakinan kelas yang sekiranya kita berdiskusi dengan siswa, mengajak dan menuangkan ide-ide, nah nanti jangan banyak-banyak Bapak dan Ibu, tapi terangkum dalam nilai-nilai yang universal. Terus yang melihat kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang kelima, semua warga atau warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Lanjut. Nah ini sekitar 2 hari yang lalu saya membuat keyakinan kelas di kelas dan mendapatkan 5 poin pernyataan universal. Ternyata anak-anak itu banyak idenya Bapak dan Ibu, banyak idenya, dan pernyataannya itu sebenarnya dia menginginkan kalau yang saya temui kelas yang nyaman, kelas yang bersih, kelas yang tentram, kelas yang kerjasama, kelas yang segala macam positif nilai-nilai. Nah itu nanti kita kelompokkan. Bersih, misalkan kalau yang konkret kan begini Bapak dan Ibu, buanglah sampah di tempatnya, itu kan kalimat konkret.
Tapi keyakinan kelas adalah bagaimana menggiring kalimat atau narasi diksi itu menjadi sebuah kalimat yang sifatnya universal. Itu doa. Nah lanjut. Nah ini saya kelompokkan sehingga menghasilkan, karena ada videonya. Ada 5 poin yang saya dapat. Nah ini di kelas 10.4, 10.6, 11.1 saya sudah buat. Oh, ada 10 saya kurang. Kelas 10.4. Nah, ini sudah buat dan alhamdulillah anak-anak meyakini nilai-nilai. Apa sih nilai-nilai keyakinan apa yang diyakini oleh siswa? Nilai-nilai kebajikan tadi Pak Haji. Kalau misalkan nilai-nilai Pancasila kan ada, beda lagi tuh. Nilai-nilai Pancasila adalah 1 sampai 5. Nah, nilai-nilai kebajikan ini luar biasa banyaknya. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah materi segitiga restribusi yang saya meyakini Bapak dan Ibu sudah pernah melakukannya, bagaimana menyikapi sebuah persoalan di kelas ketika kita mendapatkan layanan atau menyikapi siswa-siswa yang bermasalah. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kok kenapa sih tindakan yang salah divalidasi? Nah ini yang menarik buat kita. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Lanjut Bu Fitri. Nah video. Nah ini salah satu kegiatan saya di kelas di ruang BK, dan saya izin dulu sama Pak Ahmad. Mona gimana kabarnya? Baik. Kamu tahu nggak dipanggil di sini mau apa? Enggak. Oh ya, Bapak dengar dari Septi sama ketua kelas katanya Mona marah-marah di kelas. Iya. Iya, marah-marah sampai gebrak meja ya. Iya. Kenapa? Kok bisa? Saya dijailin Pak, barang-barang saya diumpetin. Barang-barang ini emang apa barang yang diumpetin? Kotak pensil saya, buku saya, itu juga nggak sekali 2 kali Pak, udah sering. Sering? Iya. Iya, memang marah itu kan manusiawi. Atau juga kalaupun jadi kamu pasti marah-marah juga. Cuman persoalannya kira-kira nih marah itu salah atau enggak? Salah ya. Terus gebrak meja salah. Salah ya. Kan kamu tahu sendiri kalau misalkan dari marah-marah dampaknya apa kira-kira? Pertemanan saya jadi renggang. Oh, renggang. Terus belajarnya nggak nyaman. Komunikasinya jadi sendat, nggak nyaman. Terus kalau tugas kelompok ada yang ngeganjel, nggak enak kan? Ya itu jadi persoalan. Jadi harapan Bapak nih dengan kamu marah-marah, terus kamu mau memperbaiki, pasti ada hikmahnya. Ya, Mona inget nggak nih ada keyakinan kelas kalau misalkan marah-marah itu melanggar nggak kira-kira? Melanggar. Apa yang dilanggar? Jadi sama-sama, jadi nggak menghargai, menghormati. Gitu ya. Jadi harapan Bapak nih Mona mau memperbaiki atas kesalahan setiap orang punya kesalahan. Itu kira-kira apa yang mau diperbaiki sama Mona? Mungkin lebih baik-baik Sabar, ngontrol emosinya. emosi. Terus nanti mulai komunikasi sama yang bersangkutan. Iya, komunikasi lagi biar nggak jadi renggang. Jadi renggang ya, soalnya kalau renggang begini apa nanti belajarnya nggak nyaman lah. Itu kira-kira Mona kan udah tahu nih sekarang keyakinan kelas, segala macam aturan-aturan yang ada. Tetap mengerti ya, paham?
nih minggu depan sudah bisa menurunkan rasa emosi dan marah. Jadi kelola. Nah, clear ya? Itu maksud Bapak kenapa Muna diundang ke sini, biar kita ngobrol, berdiskusi, cari solusi, biar ketika nanti Muna dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada bisa mengendalikan diri. Itu aja. Makasih ya udah mau datang, tolong disimak, dan apabila ada saran ucapan kata yang kurang pas mohon maaf. Nah, itu aja. Silakan Muna kembali ke ruangan. Siapa? Ini ada menstabilkan, artinya saya mengucapkan bagaimana kesalahan Muna yang karena kasusnya adalah dia barang-barangnya itu diumpetin sama temennya dan kegiatan itu rutin di kelas, Bu. Nah, saya coba menstabilkan. Jadi ada kata kuncinya di dalam menstabilkan menstabilkan identitas. Yang pertama kata kuncinya apa? Iya, Muna, kesalahan itu memang manusiawi. Nah, itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti punya salah. Nah, ini artinya ada kalimat yang memang kita membuka ruang untuk bisa menambah pertanyaan. Kira-kira itu Bapak dan Ibu. Kegiatan budaya positif ini kurang maksimal kalau misalkan kita tidak membuat keyakinan kelas, itu yang pertama. Keyakinan kelas dapat diperoleh dari mana Bapak dan Ibu? Dari pemahaman terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh siswa dan sekolah. Saya kira itu, karena ini materi terakhir segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Pada prinsipnya adalah keyakinan kelas kita sama-sama perjuangkan, kita sama-sama buat sehingga kegiatan atau nilai-nilai budaya positif bisa kita bisa kita aktualisasikan atau implementasikan di dalam kegiatan belajar mengajar kita di setiap harinya. Demikian Bapak dan Ibu, ini bisa dilihat penutup dan kesimpulannya dalam menjalankan dan penerapan budaya positif. Hendaknya seorang guru harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang kuat sehingga guru akan mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini sebagaimana kini menjadi sebagai among atau manajer yang dituntut untuk selalu menuntun siswa-siswanya menjadi pribadi yang mandiri, merdeka serta bertanggung jawab. Itu sesuai dengan standar pendidikan Indonesia. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Sebelum ditutup, mau ada tanya jawab boleh? Baik, terima kasih kepada Pak Sigit. Mungkin Bapak Ibu kita bisa beri aplaus sekali lagi yang sebesar-besarnya Pak Sigit. Terima kasih atas materinya yang luar biasa. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya buka dengan satu termin dengan dua orang penanya. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau menceritakan juga boleh ya Pak Sigit ya, pengalamannya yang berkaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sigit. Silahkan. Oke, Pak Suherman, silahkan. Tidak lama ya. Oke, yang kedua Gus Daniar, silahkan. Kaitannya dengan pengalaman tadi ya. Boleh. Sedikit nih yang kaitan dengan tadi apa yang disebut dengan berangkat dari iman. Ya, ini ajarnya bertakwa dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Ya beriman. Ya. Ini pengalaman saya 8 tahun yang lalu saya ceritakan, 3 tahun yang lalu saya ceritakan. Yang pertama motivasinya itu agar dia rajin beribadah gitu biasanya. Yang kedua motivasi kaitannya dengan nilai yang saya berikan kepada siswa baik kelas 12, 11, 10 ya. Walaupun tidak ada hubungan dengan materi, walaupun tidak ada hubungan dengan apa yang saya lakukan, tapi ini berimbas kepada memberikan motivasi atau semangat belajar dan juga ketakwaan pada Tuhan yang Maha Kuasa dalam hal ini beribadah. Nah, ceritanya seperti ini, bukan mengada-ngada, ini fakta dan kebetulan anaknya udah lulus, mungkin sekarang udah berkeluarga kali ya, kalau memang dia udah menikah.
Jadi ketika saya sedang duduk melepas sepatu di depan masjid sana, kelas 11 itu namanya saya lupa, itu berlari-lari, sementara setengahnya sudah penuh, ya, di masjid dia lari-lari sampai saya khawatir, jangan jatuh. Ya, nyatanya tidak, dia lari sampai agak kencang, akhirnya saya panggil, mau kemana? Saya mau sholat Pak. Sholat apa? Dulu Pak. Kenapa kamu lari-lari? Ya takut ketinggalan Pak berjamaah. Oh iya bagus. Udah sampai situ silakan kamu ambil dulu. Nah, kemudian di kelas saya sampaikan hubungan dengan kejadian seperti itu. Kejadian itu di kelas 2 minggu kemudian karena bertemu dengan anaknya 2 minggu kemudian. Saya ceritakan dan apa yang saya sampaikan kepada teman-temannya di kelas dan lain kelas sampai saat itu dan sampai juga di kelas 11 agar mereka bisa bergerak hatinya dalam hal yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua hubungannya dengan motivasi yang saya berikan kepada seorang anak dengan cara bukan menulis pipi sih ya, hanya memberikan suatu elusan kepada bahunya, kamu pintar sekali gitu. Yang pengalaman saya yang sangat berkesan sekali tentang saya menambah nilai anak dalam posisi yang ketika dia tadi berlari-lari untuk mengerjakan sholat zuhur berjamaah. Dan ini pernah saya ceritakan Pak Saiful sampai akhirnya Pak Saiful, waduh kayaknya saya belum bisa. Saya sih senyum-senyum saja, tidak saya maksa kepada Pak Saiful, apalagi kepada Pak Sidi. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Sule dengan atas pertanyaannya saya lanjut ke Miss Daniel. Oh iya, tadi ada pertanyaan gimana pendapatnya Pak Sigit gitu kan? Miss Daniel dulu Miss, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit. Kita dihadirkan dalam ruangan ini membuka memori lama ya, memori yang baru sudah terjadi dan emang inilah hikmah dari kita mengecap pendidikan di guru penggerak ya. Luar biasa sekali modul demi modul, rangkaian-rangkaian materi yang harus kita lalui dan kita aktualisasikan sebenarnya. Dan akhir atau endingnya adalah kita mau berubah tidak, kan gitu ya. Nanti semakin dalam nih, ibarat kita kalau ngelakuin ibadah nih Pak Haji Hasan, semakin banyak ilmu yang kita dalami, semakin lama kita merasa berdosa gitu lah ya. Tuh, seperti itu teman-teman, kita jadi guru ketika kita mendalami ilmu-ilmu di guru penggerak ini. Itu saya rasakan banget seperti yang Bu Ara sampaikan. Sehingga apa-apa yang telah kita dapat ya kita terapkan dalam kita sebagai guru. Nah, berkaitan dengan budaya positif ini, alhamdulillah semenjak saya menjadi guru penggerak ya, dari calon guru penggerak kemarin dan semakin kita mempraktekkan itu, dan yang saya lakukan ya Pak Bu, bahwa untuk membangun budaya positif itu emang susah, dan itu harus dimulai dari kita sebagai guru, karena kita itu adalah among itu adalah di depan kita memberikan contoh, di belakang kita mendorong, motivasi, di tengah kita menjadi teguh handayani, kan begitu ya. Nah jadi seperti itu. Nah kalau saya di awal pembelajaran, di awal tahun pembelajaran sekarang, yang saya lakukan adalah merancang dulu Pak asesmen diagnostik non kognitifnya ya. Jadi nggak langsung aja nih saya Pak merancang itu dulu nih, di 2 minggu ke depan saya lakukan adalah pertama anak mengisi Google Form, kemudian anak dari isian itu saya akan melakukan tanya jawab, wawancara face to face, dan alhamdulillahnya di tahap ini saya cuma ngajak 11, 2, 3, 4, 5 saja, dan 4 kelas dengan 2 mapel yang berbeda, sehingga saya merasa luar biasa kenikmatan yang saya dapatkan pada tahun ini, yaitu saya akan berusaha memahami siswa saya itu dengan detail. Hanya 4 kelas secara komprehensif, dan itu menggali mereka sebuah kebahagiaan
yang saya ingin rasakan. Memang waktu itu sudah saya lakukan tapi tidak maksimal di tahun pertama karena itu 13 rombel Besti, bisa bayangkan. Nah inilah yang saya lakukan, yaitu banyak hal yang saya gali dari mereka, dari rasa, karsa dan cita mereka. Di situ saya berusaha untuk mampu menggali mereka, dan dari situlah muncul nanti setelah kegiatan saya wawancara dengan mereka, saya akan melakukan keyakinan kelas karena saya sudah menyentuh hati mereka face to face secara personal satu persatu. Nah, setelah keyakinan kelas, saya akan melakukan asesmen diagnostik kognitif. Disitulah saya akan memetakan siswa-siswi saya untuk berkelas nanti. Oh, berarti anak ini jenjang pembelajarannya ini, anak B dalam satu kelas ya Bapak Ibu ya, akan jenjang pembelajarannya ini, yang C begini, dengan konten materi yang sama dan sudah pasti dengan produk yang berbeda-beda ya Pak Sigit ya. Harapan kita seperti itu. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, di sini saya bukan mengajarkan, tapi inilah praktik baik yang setelah saya lakukan ketika saya menjadi seorang guru penggerak, dan sekarang saya mau mengaktualisasikan apa yang telah saya peroleh di dalam pendidikan itu. Saya ingin membahagiakan murid itu dan memberikan hak mereka. Hak mereka adalah memperoleh pendidikan secara prima, dan kita memberikan pelayanan pendidikan untuk mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu yang paling penting. Nah, ketika kita mampu mengakomodir mereka, untuk meyakinkan mereka, menanamkan budaya-budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan yang telah ada kita arahkan kepada mereka, insya Allah Bapak Ibu, mereka akan coba deh nanti Ibu Bapak bayangkan ketika kita itu disayang oleh siswa-siswi kita di kelas. Nah, di situ kita menangis, sedih bersama, nangis bersama, bahagia bersama. Ya, dari proses dari wawancara itu akan kita rasa, kita gali mereka itu secara detail. Mereka bahkan kita temukan mereka itu cuma bisa makan garam doang. Ya, jajan tidak ada, karena pakai kecap aja. Betapa sedihnya kita. Dan itu adalah menjadi inspirasi dan refleksi terhadap diri kita bahwa ya Allah, kita menyamaratakan siswa kan begitu ya Bapak Ibu. Kita menyamakan rata siswa kita, padahal mereka adalah heterogen, baik heterogen secara latar belakang sosial maupun heterogen dan latar belakang perbedaan kompetensi, itu sudah pasti ya. Nah, jadi budaya positif yang dipaparkan oleh Pak Sigit ini luar biasa, dan memori-memori itu bangkit kembali Pak Sigit. Itu yang paling penting adalah kita guru penggerak selalu mengamalkan nilai-nilai yang telah kita lakukan, yang telah kita pelajari di program ini, sehingga aura itu semakin banyak disemangat. Harapan kita adalah mudah-mudahan pembentukan budaya positif di SMA Negeri 4 Kota Tangerang akan berjalan dengan baik tanpa ada paksaan, tanpa harus ada intimidasi, hukuman, dan anak-anak akan sadar dengan sendirinya karena kita sudah bergerak dari kelas-kelas, insya Allah. Sehingga secara natural SMA Negeri 4 Kota Tangerang seluruh siswanya sadar melakukan budaya positif itu tanpa iming-iming, tanpa seperti tadi Pak Herman katakan ya Pak Herman, itu salah satu budaya positif anak tersebut ketika dia mengaplikasikan dirinya, aku adalah hamba Allah. Kalau sholat jamaah saya tidak kejar, saya cuma dapat 1 karena dia paham ilmunya. Kalau saya jamaah saya dapat 27, mungkin sambil lari sampai tersungkur. Tapi ada anak yang tidak mengerti, nyantai aja kan Pak Eman, karena dia nggak paham itu. Nah, makanya kadang-kadang kita Bapak Ibu kalau di kelas itu emang menyadarkan alam bawah sadar mereka itu terlebih dahulu itu sangat penting daripada kita mengajarkan pembelajaran kita, mata pelajaran kita sendiri. Nah, jadi pada hakikatnya siswa itu sebenarnya udah punya potensi masing-masing, tinggal kita kembangkan saja. Tapi yang paling penting adalah menyadarkan alam sadarnya terhadap hakikat diri mereka adalah manusia, hamba Allah yang harus mereka
aplikasikan dan merealisasikan diri mereka untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang paling penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Mas Kit ya. Biasa. Alhamdulillah. Ilmu dari GP ya udah GP. Kayaknya alhamdulillah sudah hilang ya Mas Kit. Sudah hilang. Mudah-mudahan berita saya dan Mas Kit bisa hilang juga segera kayaknya di akhir tahun nanti insya Allah. Menanggapi pertanyaan dari Pak Suherman, Pak Sigit mungkin mau ditanggapi. Tadi Pak Suherman menyatakan beliau bertanya tentang konsep disiplin sebenarnya pada intinya ya. Beliau bertanya, kalau saya sih menangkapnya di sini pertanyaan itu adalah berupa reward. Jadi Pak Suherman itu memberikan reward kepada anak dengan dua jenis reward yang berbeda. Yang pertama, reward yang diberikan berupa nilai tambahan karena anak tersebut melaksanakan sholat berjamaah, begitu ya Pak saya. Yang kedua, reward itu diberikan dalam bentuk pujian sambil ngelus tanpa kemesraan ketika si anak itu melakukan hal-hal positif gitu ya. Jadi menurut Pak Sigit bagaimana gitu, apakah ini benar atau tidak gitu? Ya. Baik, terima kasih Pak Herman, luar biasa. Teori konsepnya adalah gini, kalau kita penghargaan adalah jangka pendek. Kalau sekedar untuk memantik, buat saya adalah sifatnya itu wajar. Itu buat saya menganggap itu boleh-boleh saja. Yang nggak wajar itu tadi. Kalau misalkan SH, SMP, kalau saya biasanya punya program itu sentuh hati, sentuh pundak. Ada istilah buat saya, sentuh hati, sentuh pundak. Kita sentuh hatinya, kita sentuh pundaknya, touch-nya, artinya dari situlah membangun interaksi kita, bagaimana memulai komunikasi terhadap klasifikasi siswa yang berbeda. Ada yang siswa yang tertutup banget, ada siswa yang terbuka, ada siswa juga yang memang biasa-biasa saja. Nah, inilah klasifikasi siswa ini yang harus kita ketahui. Nanti mungkin pengembangannya ada di asesmen itu ya. Tapi kalau untuk bentuk reward sama apresiasi itu ada bedanya. Kalau untuk apresiasi kamu luar biasa itu sah-sah saja. Tapi kalau penghargaannya dalam bentuk kue, dalam bentuk permen, untuk memacu itu yang saya sarankan hanya sebatas jangka pendek. Tapi kalau konsepnya restitusi adalah bagaimana membangun kesadaran itu, membangun jangka panjangnya. Sadar bahwa dia adalah siswa harus rajin. Sadar bahwa ibadah itulah wajib, gitu lah kira-kira. Terima kasih, mungkin jawaban saya kurang memuaskan karena saya bukan pemuas. Terima kasih. Wah, luar biasa Pak Ahmad. Terima kasih. Menindaklanjuti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Suherman, juga oleh Ibu Daniar dan juga oleh Pak Sigit, bahwa saya mengucapkan juga ini terima kasih bahwa untuk penghargaan itu tidak hanya tadi sebagaimana yang dikatakan, tetapi misalkan ada satu anak diberikan satu pertanyaan dan dijawab, terlepas jawaban itu salah atau benar, kita berikan satu tepuk tangan untuk mereka. Kita memberikan satu penguatan terhadap mereka bahwa dia sudah berani membukakan pendapat. Itu juga reward untuk mereka. Kemudian di sisi lain bahwa kita juga perlu sadari bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi, bahwa untuk memberikan, untuk sentuh hati, sentuh bahu, itu memang yang sudah saya alami dari beberapa tahun yang lalu. Karena apa? Pada saat saya di IKIP kuliah, karena jurusan ukir kayu, seni itu tidak pernah dapat gitu. Kemudian pada saat saya di BK kuliah juga tidak dapat gitu. Tetapi di sini adalah datang dengan sendirinya bagaimana trik kita untuk menumbuh kembangkan kepercayaan kita terhadap anak, kepercayaan anak terhadap kita, untuk bisa membukakan suatu pendapat atau mencurahkan isi hatinya. Waktu itu saya mencoba udah beberapa kali, ada yang mengambil uang. Saya masuk ke kelas,
Saya tidak menuntut si A, si B, si C, enggak. Saya minta kesadarannya dengan trik-trik tertentu. Barangkali dia datang ke ruangan saya, orang lain pulang, dia datang ke ruangan saya, Pak, mohon maaf, yang mengambil uang itu saya. Oke? Terima kasih atas kejujuran kamu, saya salut dengan kejujuranmu. Nah, kenapa saya tanyakan bisa mengambil itu? Pak, terus terang aja, dia orang yang tidak mampu, tidak punya duit, sepatunya jebol. Jadi saya mengambil duit ini untuk beli sepatu. Terenyuh dalam hati saya. Uangnya dikembalikan ke saya, kemudian nomor sepatu kamu nomor berapa? Akhirnya sepatu kicker saya yang ada di ruangan saya kasihkan ke mereka. Tuh, pakai untuk kamu. Tapi Pak, ini nama saya jangan dikasih tahu. Mereka ada asas kerahasiaan. Nah, kemudian keesokan harinya duitnya saya kembalikan kepada orang yang kehilangan. Dia nanya, siapa yang mengambilnya? Kamu tidak perlu tahu siapa yang mengambilnya, yang jelas duit kamu kembali. Jadi orang yang merasa mengambil itu merasa terlindungi dan sebagainya, itu pun satu penguatan terhadap mereka. Kemudian pada saat ada yang mencuri HP perempuan, itu saya coba seperti itu, dia masuk ke ruangan saya dengan cara tadi, ya, hatinya, pundaknya, pendekatan secara persuasif dengan dia terungkap. Ya Pak, saya mohon maaf, HP-nya kembali ke saya serahkan kepada yang kehilangan, dan sampai keluarnya anak itu sudah keluar sekarang ini 2 tahun yang lalu. Wali kelas pun tidak tahu siapa yang mengambil. Sebab tidak semuanya wali kelas juga bisa menjaga kerahasiaan anak. Ini model tadi yang datang ke ruangan saya 6 orang, terus terang aja Pak Sigit ini, terus terang aja. Dia mau datang ke sekolah ingin ganti wali kelas. Baru hari kedua, kalau saya nggak ditenangkan dulu oleh saya di ruangan, tanya Ibu Budi, tenangkan dulu, dikasih pengarahan dulu, akhirnya dia bisa mengerti. Ingin ganti wali kelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Ahmad yang sudah berbagi ceritanya. Artinya posisi control manager sudah ada di pundak ibu-ibu, ada posisi teman. Nah, inilah sebagai ajang introspeksi kita. Dan Bu Daniel juga sudah terima kasih sudah memberikan pengalaman dan pengalamannya. Kembali ke moderator, kita tutup acaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan kita berikan kepada Ibu Selamat Sigit dan teman-teman. Gimana tadi tepuk tangan kita semuanya?